Anak buah Bu Arini. Iya bos, saya yakin itu. Apakah gua melupakan sesuatu? Seingat gua Bu Arini tidak memiliki pengawal. Apakah itu Reno? Tapi setahu gua dia ada di pihak Tuan Sadara. Apakah dia pria muda? Iya bos, benar. Mereka masih sangat muda. Mereka? Jadi maksud lo lebih dari satu orang? Betul sekali bos. Ada 2 orang yang menghalangi saya. Tapi untungnya saya berhasil kabur. Siapa lagi yang berani ikut campur soal ini? Gua akan segera menghubungi lu lagi. Gua harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Baik, bos. Nunggu pasien juga, Mas. Iya. Keluarga Bu Arini ya? Saya asisten Bu Arini. Oh, kasihan ya Bu Arini. Ada aja orang jahat yang ngejahatin dia. Semoga beliau cepat pulih ya, Mas. Iya. Orang ini. Apa benar dia asisten Bu Arini? Mas sudah lama nunggu di sini. Sekitar sejam yang lalu, Mas. Apa belum ada update, Mas, dari dokternya? Belum ada, Mas. Sialan. Orang ini terlalu banyak bertanya. Mas, ini wartawan ya? Iya, saya dari kabar burung. Apa boleh saya minta kontaknya, Mas? Siapa tahu nanti ada info terbaru soal Bu Arini. Jadi bisa saling update, Mas. Nggak usah, Mas. Saya nggak biasa berurusan sama media. Oh, gak apa-apa. Saya simpen nomor Masnya aja deh kalau kayak gitu. Nggak perlu. Permisi, Mas. Saya mau ke toilet dulu. Orang ini terlalu defensif. Dia juga gugup ngejawab pertanyaan. Gerak-geriknya sangat aneh. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Apa betul kalau dia asisten pribadi Bu Arini? Mencurigakan sekali orang ini. Sialan, gangguin gua aja tuh wartawan. Berisik banget. Segala macam pertanyaan ditanyain ke gua. Dikira lagi acara kuis apa? Ada apa lu nelpon gua sekarang? Gua perlu memastikan sesuatu. Apa maksud lo? Apa kau menyuruh beberapa orang untuk berjaga di sekitar rumah sakit? Apa lu gila? Untuk apa gua melakukan itu? Sementara, gua ingin Arini Sudarmono tewas. Oh iya, kenapa orang suruhan lu itu belum sampai ke hadapan gua? Gua sudah menunggu terlalu lama di dalam. Sialan. Lantas, atas perintah siapa mereka? Oi, Damar. Sialan, lu kacangin gua. Diam dulu, Reno. Gua ada pertanyaan buat lo. Apakah Bu Arini memiliki bodyguard? Atau beberapa pengawal mungkin? Lu ini kenapa, Damar? Jawab saja pertanyaan gua. Tidak ada. Dia tidak pernah menggunakan bodyguard atau pengawalan. Semenjak suaminya dinyatakan bunuh diri, dia seakan pasrah dengan hidupnya. Hanya gua asisten pribadinya yang selalu mendampingi dia kemanapun. Berarti mereka bukan bergerak atas perintah Bu Arini. Lantas, siapa mereka? Siapa yang lu bicarakan dari tadi? Gua kirim anak buah gua ke rumah sakit hari ini. Sesuai dengan rencana kita untuk menyingkirkan Bu Arini. Tapi, rencana itu gagal. Pembunuh bayaran yang gua kirim dihalangi oleh 2 orang ketika hendak masuk lewat area belakang rumah sakit. Apa? Apa kita melewatkan sesuatu? Itu yang gue ingin cari tahu. Sebenarnya siapa lagi yang ada di pertarungan ini selain Bu Arini dan Tuan Sadara? Sialan. Gua nggak mau tahu. Apapun caranya, lu harus selesaikan permasalahan itu secepatnya. Gua nggak bisa menahan diri lagi untuk kursi pimpinan perusahaan yang sedang kosong. Ya, gue juga lagi mikirin caranya. Jangan pikir semua hal ini dilakukan hanya untuk keuntungan lu semata, Reno. Jangan lupa bahwa ini semua adalah rencana Tuan Sadara. Tanpa dia, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kursi pimpinan dan menyingkirkan Bu Arini. Banyak omong lu. Si Alan. Seenaknya dia memerintah gue untuk mengerjakan semuanya. Kalau bukan karena perintah Tuan Sadara, gue pasti akan menghabisi lu, Reno. Dasar tidak tahu diuntung. Halo, kamu ada di mana, Den? Ada di mobil nih sama anak-anak. Kenapa emangnya? Tadi Bapak dengar suara tembakan. Apa itu ulah pria mencurigakan itu? Waduh, jawab apaan ya? Kalau gue jujur, bisa-bisa dia gak bakal ngebolehin gue dan anak-anak buat nyelesain misi ini. Ya elah. Dan juga gak tahu tuh suara tembakan dari mana asalnya. Jangan berani-berani kamu bohong sama Bapak, Den.
Bapak tahu kamu sama Kai keluar mobil buat ngikutin pria mencurigakan itu tadi. Ya emang bener, dan sama Kai ngikutin dia. Cuman ya ngikutin dia aja, nggak lebih dari itu. Beneran nih kamu? Awas aja kalau kamu bohongin Bapak ya. Ya iya beneran. Dan sama Kai cuman ngintipin dia. Itu pun juga dari jauh. Kebetulan dia teleponan sama bosnya. Jadi Nden sama Kai tahu kalau orang itu emang suruhan mafia. Oh, ya udah syukurlah kalau kalian nggak kenapa-napa. Lain kali jangan bertindak gegabah, Den. Iya, tenang aja. Bapak udah di ruang ICU itu? Iya, tapi cuma di depan ruangannya doang. Bapak nggak masuk ke dalam, Den. Jadi gimana Pak? Dapat informasi apa aja? Bapak baru tahu, Den, kalau Bu Arini punya asisten pribadi. Mana cowok lagi asistennya? Ya apa bagusnya informasi kayak gitu? Perasaan semua orang terkenal emang punya asisten gak sih Pak? Ngapain kaget coba? Tapi kan dia pengacara wanita, Den, bukan artis. Untuk apa asisten pribadi? Apalagi asistennya ini seorang pria. Terus di mana orangnya sekarang? Dia pergi ke kamar mandi. Katanya kebelet sih. Wah, kesempatan tuh Pak. Kesempatan gimana, Den? Ya ikutin dia lah Pak. Kali aja di ke kamar mandi buat ngelakuin sesuatu. Jadi Bapak bisa mastiin sesuatu yang menurut Bapak mencurigakan tadi itu. Gimana dah? Oh iya juga ya, Den. Pinter juga kamu. Ya elah, Den mah dari dulu emang pinter Pak. Ya udah sana buruan, keburu kabur ntar orangnya itu. Iya, Den. Saya ingin melapor, Tuan. Rencana kita untuk menghabisi Bu Arini gagal total, Tuan. Apa maksudmu, Reno? Bukankah gua sudah memerintahkan Damar untuk mengirim pembunuh bayaran ke rumah sakit? Memang benar, Tuan. Damar sempat mengirim orang itu ke rumah sakit, tapi orang tersebut dicegat oleh orang asing, dan itu menyebabkan rencana kita gagal total. Orang asing? Iya, Tuan. Bahkan Damar juga tidak bisa memprediksi siapa mereka. Pasti ini Ulande dan Kai. Hanya mereka berdua yang keluar dan mengikuti pria misterius itu. Bagaimana ini, Tuan? Kita akan kehilangan kesempatan emas ini jika tidak segera melakukannya sebelum Bu Arini sadarkan diri. Tenang dulu, Reno. Gua akan mencari rencana lain untuk itu. Jangan lupa janji Anda kepada saya, Tuan Sadara. Gua tidak pernah mengingkari janji kepada siapapun, Reno. Jadi kau tenang saja. Ternyata benar dugaan gua. Orang ini bukan sekedar asisten Bu Arini, tapi musuh dalam selimut. Tapi bagaimana Bu Arini bisa kenal dengan orang ini? Dan bagaimana orang ini bisa memiliki koneksi dengan bos mafia itu? Sialan. Gue bingung harus memikirkannya mulai dari mana. Terlalu banyak variabel di kasus ini. Kalau gitu saya matikan. Selamat siang, Tuan. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Mas. Kebetulan saya ada sesuatu yang perlu saya kerjakan. Maaf kalau saya gak bisa memberikan informasi apapun ke para wartawan di sini. Permisi, Mas. Dasar munafik. Bisa-bisanya dia tetap bertingkah seperti orang baik di depan Bu Arini selama ini. Gue gak akan membiarkan dia melakukan rencananya itu. Apapun caranya, gue harus hentikan dia.